Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami merasa kerap kali hidup kami tidak berbuah. Bahkan biasa-biasa saja. Bahkan kering. Tidak banyak memberikan sumbangan kepada orang lain, kepada keluarga, kepada gereja, kepada masyarakat. Bantu kami ya Bapa supaya hidup kami berbuah. Dan berbuah secara melimpah bagi orang lain. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus. Bagaimana supaya hidup kita itu berbuah? Ya. Dan berbuah secara melimpah. Melimpah ruah. Seperti pengalaman Simon Petrus, si Kefas, si batu karang ini. Ketika Yesus meminta dia untuk menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam. Petrus seperti menolak karena dia mengatakan sepanjang malam kami sudah bekerja keras. Kami adalah nelayan yang tahu di mana ikan berada. Ya, dan kami bekerja tetapi tidak dapat apa-apa. Sekali lagi tidak dapat apa-apa. Tetapi karena engkau memerintahkan itu, maka saya taat. Dan terjadilah bahwa Petrus menebarkan jala dan begitu banyak ikan yang tak terduga, begitu luar biasa sehingga dia harus mengundang temannya untuk membawa ikan itu ke dalam perahu mereka. Dan perahu itu pun hampir tenggelam. Menarik sekali, hidup berkelimpahan. Nah, buah itu melimpah ruah. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, apa reaksi Petrus ketika mengalami itu? Dia mengatakan, pergilah, aku tidak layak, aku tidak pantas, aku berdosa. Ya, aku berdosa. Tetapi Yesus justru mengatakan, mulai sekarang engkau harus menjadi penjala manusia. Mulai sekarang engkau harus menjadi penjala manusia. Saudaraku terkasih dalam Kristus. Bagaimana supaya hidup kita berkelimpahan? Sekali lagi berkelimpahan bukan hanya soal materi, tetapi bagaimana menjadi penjala manusia. Membawa orang kepada Kristus, membawa orang kepada Yesus, membawa orang kepada Allah, membawa orang kepada kebaikan. Itulah yang harus menjadi motivasi dasar kita, ya. Dalam karya, dalam hidup kita. Menjadi penjala bagi banyak orang, sehingga orang mengenal Allah, mengenal Yesus, anaknya, dan mengenal gereja yang menjadi sarana, menjadi alat di mana orang membawa kepada Kristus. Ini yang sebetulnya ya, yang harus menjadi tujuan hidup kita. Hidup berkelimpahan itu berarti bagaimana apa yang saya kerjakan itu untuk kebaikan orang-orang lain. Untuk membawa orang kepada Kristus, tetapi juga untuk membuat orang bahagia. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, bagaimana caranya kita mengalami proses seperti itu? Ada suatu tahapan yang harus kita sadari. Tahapan pertama adalah bahwa kita mengizinkan kapal hidup kita. Kehidupan kita itu kita mengizinkan Yesus untuk masuk ke dalam diri kita. Seperti Yesus masuk ke kapalnya Simon Petrus. Suatu simbolisme Yesus memasuki kapal Petrus, tempat dia kerja, tempat dia mendapatkan ikan, ya, masa depannya, kehidupannya lah, katakanlah seperti itu. Mengizinkan Yesus untuk memasuki kehidupanku, karyaku, apa saja yang kau jalan, entah sebagai apa, mengizinkan dia datang, ya, dan kita mendengarkan apa yang dia katakan kepada orang lain. Demikian juga dengan kehidupan itu, kita mengizinkan pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, apakah pekerjaan kita ini untuk demi kebaikan orang lain. Maka kita mengizinkan dia datang dan kita mendengarkan apa yang Tuhan minta kepada kita, ya, kepada kita. Nah,
Demikian juga terjadi proses, ada waktu. Jadi ketika kita mengalami proses kehidupan, ya, di mana kita mengalami juga kekeringan, ya, mengalami kekeringan, maka Yesus meminta Petrus untuk menjala ke tempat yang lebih dalam. Nah, ada saat di mana kita semacam tidak berhasil. Ada saat di mana kita sedang runtuh. Ada saat di mana kita mengalami krisis. Mungkin kebangkrutan, mungkin kegagalan, mungkin kekecewaan. Mungkin apapun juga. Nah, kalau biasanya Petrus menjalankan jalan yang sesuai dia kehendaki. Nah, sekali lagi, ini penting. Sesuai yang dia kehendaki, sekarang saatnya dia harus mendengarkan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dengan pekerjaanku ini? Bagaimana pekerjaanku ini bisa menghasilkan buah, dan buah bukan hanya untuk diriku, tapi untuk orang lain. Nah, jadi perumpamaan atau kisah Yesus yang meminta Petrus, ya, untuk dimasuki oleh Yesus, dan Petrus mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus, dan Petrus mendengarkan apa yang diperintahkan Yesus kepadanya untuk menebarkan jala, ya, yang biasa mungkin di sebelah kanan, sekarang di sebelah kiri. Atau yang biasa di sebelah kiri menjadi sebelah kanan. Dan ini membutuhkan kreativitas, inovasi. Maka kita perlu inovasi itu. Bagaimana menemukan inovasi? Yaitu mendengarkan Yesus. Apa yang Yesus kehendaki. Ya. Maka ketika kita mengalami stagnan, ya, ini saatnya kita mendengarkan Yesus. Ya. Saatnya kita untuk berpaling kepada Yesus. Apa yang Yesus inginkan bagi hidupku. Ya. Ketika kita mengalami problem kehidupan, kebuntuan dalam segala macam proses, justru kita saat itulah diam hening mendengarkan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku. Jangan kita menjadi keras kepala, tapi menjadi kreatif, menjadi inovatif, terbuka, mendengarkan apa yang sungguh-sungguh kita jalankan. Ya. Jadi ini proses keterbukaan, proses kreativitas itu terjadi kalau kita berdialog dengan Yesus. Kita mendengarkan Yesus. Kita mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu akan melimpah. Lalu juga yang kedua adalah motivasi kita. Motivasi kita bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk dengan kekayaan itu kita bisa membantu orang lain. Ya, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menjadi lebih bahagia, untuk membuat orang lain semakin bahagia, semakin damai, semakin tentram, di mana orang tidak hanya mendapatkan harta, tetapi juga mendapatkan nilai-nilai, menghayati nilai-nilai pengorbanan, nilai-nilai kerjasama, di mana kita melihat bahwa Yesus juga, bahwa Petrus juga nilai kerja keras sebagai nelayan yang malam hari harus mencari ikan kemana-mana, ya. Tetapi kalau ingin pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang yang melimpah ruah, jangan lupa, lihatlah motivasi kita. Apakah motivasi kita hanya memperkaya diri? Ataukah kita boleh memperkaya diri supaya kita bisa membagikan kepada orang lain? To earn is to give. Mendapatkan harta, uang, kekayaan untuk dibagikan kepada orang lain. Tentu dengan berbagai macam cara yang baik, yang positif. Supaya orang menjadi tumbuh berkembang. Semoga nilai ini menjadi nilai yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Jangan sampai kita hanya mendapatkan sesuatu supaya kita bahagia untuk diri kita sendiri. Tetapi kita mendapatkan sesuatu supaya orang lain juga ikut serta dalam kepandaian, kehebatan yang saya miliki itu untuk orang lain juga. Sehingga orang belajar, mendapatkan manfaat, mendapatkan rahmat dari apa yang saya dapatkan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita, menjaga kita, dan menguatkan kita untuk berbagi pada siapapun juga. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.